Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Vios. Ini dengan kendala, kata yang punya ini tiga kali atau empat kali isi freon ini habis. Yang pertama itu isi freon kuatnya cuma 2 bulan. Terusan yang ketiga kalinya itu cuma 1 bulan kuatnya. Dan untuk kebocoran, kata tukang servis yang lain ini katanya tidak ada yang bocor. Emang untuk sekilas ini tidak ada yang bocor. Lagi saya cek juga, ini di tekanan 400. Nah, ini di tekanan 400, tapi ini tidak ada yang bocor. Nah, di sini biasanya untuk kemungkinan bocor ini ada di bagian kompresor dari subsilnya. Biasanya itu dari subsil bocor. Nah, karena untuk pipa ini disiram nggak ada yang bocor, tapi nggak tahu juga, ini mau saya cek total aja. Jadi kita akan bongkar untuk kondensor, selang, sama kompresor kita akan bongkar. Untuk EPAP mungkin untuk pengecekan di situ aja. Tadi kalau istilah mah ditodong ngeceknya ditodong untuk EPAP. Ini nih di sini aja. Karena untuk bocor yang rembes atau halus, emang untuk turunnya ini agak lama. Untuk bocor yang halus turunnya ini agak lama. Jadi mau gak mau kita harus cek aja dulu, cek total. Ya, dikarenakan untuk yang punya mobil katanya udah bosen bolak-balik ke bengkel, tapi habisnya cuman segitu doang. Ya, maksudnya cuman sebulan habis lagi. Makanya yang punya mobilnya itu udah bosen. Jadi dia minta ke saya untuk cek kebocorannya. Makanya kita akan bongkar aja semuanya. Kita bongkar total, cek total. Kalau misalnya dari EPAP tidak ada yang bocor, dari selang tidak ada yang bocor, dari kondensor juga tidak ada yang bocor, ini kemungkinan pasti dari kompresor, dari subsil. Makanya di video sebelumnya ada saya memberikan judul freon habis tapi tidak ada yang bocor. Nah, ini seperti ini nih. Ini freon tekanan udah saya kasih 400 tapi dia tidak mau turun. Nah, ini tapi ketika dipakai dia akan keluar rembesan. Biasanya itu ada dari subsil. Biasanya yang sering saya kerjakan itu dari subsil. Kalau udah ganti subsil itu bisa kuat setahun 2 tahun juga udah kuat. Ya kalau setahun 2 tahun itu udah mending lah. Biasanya, soalnya setiap saya pergantian subsil jarang ada yang lagi ke sini. Kecuali bocornya beda lagi, itu bisa jadi. Kalau misalnya udah sebulan atau 2 bulan, 3 bulan misalnya dia datang lagi ke sini, kemungkinan itu bocornya ada lagi yang lain. Ya namanya juga nggak diganti semua kan, cuma diakali yang satu doang. Mungkin bisa jadi karena itu bagus, sekarang yang ini yang jelek. Misalnya dari subsil udah ganti baru tapi selang ini nggak diganti, jadi kan lama kelamaan dia akan rembes. Nah gitu, mungkin karena itu juga. Nah, di sini saya akan bongkar dulu, saya akan cek dulu semua. Ini untuk sedang pengecekan kondensor. Tekanan di 400. Ini kondensor, saya sedang lagi mengecek kondensor. Untuk kondensor ini aman, tidak ada rembes atau tidak ada bocor. Untuk kondensornya ini aman. Untuk selang ini udah saya cek, dan untuk selang tidak ada rembes juga. Yang selang yang ini juga sama, udah saya cek.
Ini gak ada yang remes. Untuk selang pipa, selang itu selang karet, ini tidak ada yang remes, berarti ini masih aman. Tinggal kita cek kompresor sama epapnya. Nah sekarang untuk kompresornya udah saya bongkar, dan sepertinya emang di sini untuk kerusakan ada di subsil. Bisa dilihat dari sini. Kalau dari HP emang tidak jelas, tapi kalau lihat langsung ini jelas di dalamnya itu, di dalam seal yang paling dalam itu ada bercak oli. Jadi ini kemungkinan kebocoran emang dari subsilnya. Nah itu tuh dari dalam. Nah sebelah sini nih. Nah itu ada basah-basah bening kayak gitu. Nah itu kemungkinan memang dari subsilnya yang rusak. Berarti ini untuk kompresor, untuk AC kebocorannya ada di subsil. Kita akan ganti subsilnya, berarti tapi epap tetap kita akan cek dulu untuk epap. Sebelum pembongkaran ini pergantian subsil, epap tetap kita akan bongkar. Takutnya untuk epap juga ada kebocoran. Nah sekarang di sini sedang ngecek epapnya. Nah ini jadi epapnya secara ditodong itu seperti ini. Jadi kita nggak ngebuka epap atau ngebongkar dashboard, cukup begini aja. Nah ini untuk tekanannya 400. Dan ya baru ingat saya, itu ada yang bilang katanya kalau tekanan 400 itu bisa-bisa jebol. Gak tahu jebol yang apanya, tapi alhamdulillahnya selama saya memakai tekanan 400 seperti ini gak ada yang jebol. Yang sering habis itu selang ini nih, yang sering jebol itu selang ini. Kadang-kadang dia jadi rembes, kadang-kadang dia langsung beleduk gitu. Selang ini nih yang biasanya yang sering diganti. Jadi untuk tekanan 400 juga aman. Kalau misalnya emang jebol itu berarti emang udah rusak. Dulu juga pernah saya pakai tekanan 300 untuk epap, itu ada langsung ngebeledug, langsung pecah si epapnya. Ya mungkin itu emang udah waktunya juga sih. Terus saya beli yang baru, saya tekan 400, alhamdulillah gak apa-apa. Ya, jadi intinya kalau misalnya untuk tekanan 400, mau epap, mau selang, mau kompresor, mau apa, semua unit pendingin AC mobil pakai tekanan 400 itu gak pengaruh jebol atau rusak, enggak. Nah kembali lagi untuk epap ini udah saya cek, dan kita akan bongkar kompresornya. Maksudnya kita akan ganti subsil kompresornya, karena ini udah jelas untuk kebocoran ada di subsil kompresor. Nah di sini untuk kompresornya ini saya mau ganti subsil. Nah bisa lihat nih untuk subsilnya, kalau gini kelihatan. Nah, itu ada bercak oli. Nah ada bercak oli di subsilnya. Nah jadi ini untuk tadinya mau ganti subsil, tapi lihat dari sini untuk packingnya ini udah belah kayak gini nih. Nah udah pada belah. Untuk si yang apa hitam-hitam ini udah pada belah. Nah ini jadi dia nempel ke sini, ini juga susah ngebukanya. Jadi ini daripada ntar pasang subsil bocor, ini packingnya mending kita ganti sekalian. Untuk packing sama subsil kita ganti sekalian, biar tidak ngebongkar dua kali. Ntarnya kan kalau ganti subsil ini pasang lagi, takutnya packingnya bocor, jadi kita harus bongkar lagi gitu kan. Tapi ini saya lagi nunggu dulu konfirmasi dari yang punyanya, yang punya mobilnya, ini mau diganti atau gimana, packingnya maksudnya. Ya kalau menurut saya ini pasti diganti, soalnya mau gak mau pasti diganti. Takutnya ya gitu pas dipasang bocor. Jadi mau gak mau ini packing harus diganti satu set, sama ini, sama tengah sama belakang.
Nah, jadi untuk subseal dan packing ini jadinya diganti satu set. Itu warna besinya beda, agak putih-putih baru. Untuk packing yang baru. Nah, di sini sebelum pemasangan kita lagi pengetesan kebocoran dulu. Takutnya bisa jadi karena itunya melengking rumahnya. Kadang-kadang saya juga pernah yang kayak gitu. Jadi pemasangan baru untuk packingnya, tapi si rumahnya atau kepalanya itu dia gak rata, jadi bocor terus. Nah, makanya ini lagi dicek bocor dulu, takutnya seperti itu kejadiannya. Nah, ini untuk tekanan. Untuk tekanannya sama, saya kasih 400 PSI. Nah, kalau sudah tidak ada yang bocor, kita tinggal pasang ke mobilnya. Nah, di sini kompresor udah terpasang. Dan ini lagi pengecekan kebocoran dulu. Takutnya dari sambungan yang kita lepas ada kebocoran. Dan ini udah saya siram juga. Dan untuk kebocoran dari sambungan ini tidak ada, aman. Nah, jadi sebelum pemakuman sama pengisian freon, kita harus cek lagi seperti ini. Nah, mungkin segitu aja untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.